Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Kata Ilham. Kali ini kita ngebahas tentang sesuatu yang rame ya beberapa minggu atau bulan kebelakang. Apalagi buat para pengusaha nih, buat pebisnis online, tentang strategi marketing bernama funneling dan flywheel. Strategi marketing funneling dan flywheel. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat kedua strategi ini bertengkar bahkan diributkan oleh para suhu kita? Simak video ini sampai beres. Sebelum kita berlanjut mengenai pembahasan materinya, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih dengan dua istilah tadi. Teman-teman tahu nggak sih kalau ilmu funnel adalah bentuk lain dari customer journey? Marketing funnel dan customer journey sama-sama menjelaskan proses seseorang dari tidak mengenal brand, mengenal, menimbang-nimbang, melakukan pembelian, menilai produk hingga menjadi pelanggan setia. Marketing funnel punya visualisasi itu seperti corong kan. Jadi di mana kita benar-benar memikirkan bagaimana mendapatkan traffic baru atau market baru. Corong ini menunjukkan jumlah market yang terlibat dalam setiap tahapan marketing kita. Di tahap awal, audiens yang dijangkau jumlahnya akan banyak. Kemudian seiring strategi yang dilakukan dalam funnel ini semakin mengerucut, jumlahnya akan semakin sedikit. Kenapa? Karena emang ini juga proses seleksi di mana market kita nantinya akan menemukan value nggak di produk yang kita tawarkan. Akan tetapi dari sekian banyak tahapan itu, berapa sih yang tertarik untuk lebih tahu soal produk kita, brand kita, gitu. Berapa banyak yang ingin membeli produk kita, serta pada akhirnya ya berapa banyak akhirnya market yang menjadi pelanggan, customer yang menjadi pelanggan dan setia terhadap produk kita. Jawabannya bisa ditebak, pasti lebih sedikit dibandingkan ketika di awal penargetan promosi ya. Maka dari itu, visualisasi dalam bentuk corong adalah hal yang tepat menurut saya. Perlu kita ketahui juga dalam ilmu funnel, ini ada setidaknya 5 tahapan yang harus dilakukan oleh kita dalam melakukan strategi funneling ini. Langkah yang pertama adalah awareness. Apa sih awareness ini? Awareness ini adalah tahap di mana konsumen sadar bahwa produk yang kita tawarkan ini dibutuhkan atau enggak dengan kebutuhannya gitu. Misalnya teman-teman yang memiliki masalah dengan berat badan, cocok nggak dengan produk atau penawaran dari brand yang nawarin obat penurun berat badan misalnya tuh, atau teman-teman yang punya problem dengan hijab yang panas satu, bagaimana brand menawarkan produk yang menyelesaikan solusi tersebut yang adem, yang enak dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Di tahap awareness ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana market merasa sadar bahwa problem yang dihadapinya sedang berusaha disolusikan oleh bisnis kita. Kemudian tahap yang kedua, yakni consideration atau menimbang-nimbang. Tahap konsumen di sini adalah tahapan konsumen mencari informasi lebih banyak soal produk atau bisnis kita. Termasuk dalam tahap ini membanding-bandingkan satu brand dengan brand yang lainnya. Begitu pula yang dilakukan tadi misalnya tuh ketika kita punya masalah dengan berat badan, mana nih yang cocok misalnya tuh ya, atau yang lagi nyari hijab, mana nih yang cocok hijabnya, desainnya, warnanya, dan kualitas bahannya misalnya dan sebagainya. Artinya tahap membanding-bandingkan ini dilakukan oleh customer kita dalam rangka memilih mana yang lebih tepat untuk menyelesaikan problem mereka. Barulah yang ketiga, yakni tahapan membeli. Nah, tahapan membeli ini adalah konsumen memutuskan produk mana yang terbaik untuk dirinya yang kemudian dibeli oleh dia. Yang keempat adalah retention, repeat order atau membeli lagi, di mana di sini biasanya sudah mengalami peralihan dari yang tadinya hanya sekedar konsumen, dari tadinya hanya sekedar tahu dan membeli menjadi pelanggan. Karena dia udah tahu value dari produk kita, maka dia akhirnya membeli lagi gitu ya. Biasanya di tahap ini
konsumen merasa puas dengan pembelian pertama. Selanjutnya, konsumen yang sudah jadi pelanggan ini memutuskan untuk terus membeli produk baru atau size baru atau warna baru di brand yang memang sudah dia tentukan pilihannya gitu. Kemudian yang kelima adalah advokasi atau testimoni gitu ya, dimana karena selalu puas dengan produk-produk yang dibelinya, pelanggan ini akhirnya secara tidak sadar menjadi promotor juga untuk brand tersebut, menyampaikan kepuasannya kepada teman-temannya, keluarganya untuk membeli produk di bisnis kita atau membeli produk dari brand kita. Penting banget di tahapan yang kelima ini, dari mulai tahapan pertama sampai tahapan kelima itu strateginya berbeda-beda. Jadi apakah di yang kelima ini misalnya tuh kita ngadain promo khusus buat pelanggan yang loyal dan sebagainya, itu penting banget buat dipikirin. Oke, kemudian dalam istilah funnel ini kita juga mengenal dengan istilah cold market, warm market, sama hot market, yang pada intinya sebenarnya sama. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu jadi beli, dan dari yang beli jadi beli lagi. Nah, kategori hot market ini yang tadi disebutin, yaitu yang udah beli kemudian beli lagi. Sebenarnya dalam melakukan funnel kita juga harus merinci lagi strategi turunannya itu harus seperti apa di setiap tahapan funnel tersebut. Oke teman-teman, itu tadi baru ngebahas tentang funnel. Lalu apa sekarang yang disebut dengan strategi marketing baru nih? Namanya flywheel gitu. Kalau nggak salah gitu ya nyebutnya ya. Mudah-mudahan kalau salah bisa dibenerin sama teman-teman. Sedangkan flywheel merupakan strategi marketing yang berfokus pada pengalaman pelanggan, experience-nya gitu ya. Kenapa saya sebutin pelanggan? Kayak ini menarik banget. Strategi ini mampu menunjukkan bagaimana bisnis mampu bertumbuh pesat jika kita mengedepankan kepuasan pelanggan, alih-alih menetapkan target penjualan. Nah, gimana nih maksudnya nih? Seperti yang kita tahu, flywheel ini kan berfokusnya kepada 3 hal ya. Pertama, attract, kemudian engage, dan delight. Karena pembahasan flywheel ini tentang pelanggan, maka flywheel ini digambarkan itu berbeda dengan funnel. Kalau funnel seperti corong, kalau flywheel ini seperti roda. Roda yang bulat gitu ya, muter ya. Yang tadi yang 3 itu ya. Itu seperti roda. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengoptimalkan pelanggan yang ada dengan strategi marketing flywheel ini, kita bisa meningkatkan momentum sebuah roda, sebuah mesin dalam marketing sekaligus gitu. Bagaimana kita mengoptimalkan pelanggan setia untuk nantinya itu menjadi promotor bisnis kita. Bagaimana agar kita bisa mengoptimalkan pelanggan-pelanggan setia kita untuk bisa menjadi advokat dari bisnis kita. Pada pusat proses kerja flywheel ini, pelanggan menjadi fokus utama dan kegiatan lainnya berputar mengalami titik tengah tersebut. Karena flywheel ini seperti roda, semakin kita memutarkan roda ini dengan seimbang, maka jalannya juga akan semakin cepat gitu. Karena diibaratkan sebagai roda, flywheel harus terus berputar. Nah, apa sih yang tadi kan pelanggan itu posisinya di tengah, kemudian di pinggir-pinggirnya itu ada attract gitu ya, engage, sama delight. Nah, mari kita bahas tentang 3 hal tersebut. Kalau funnel tadi ada 5 tahapan, nah kalau flywheel ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah attract. Apa sih attract ini? Ini merupakan strategi atau tahapan yang dilakukan oleh bisnis dalam rangka berusaha mendatangkan calon pelanggan sebanyak-banyaknya. Orang yang berusaha didatangkan harus sesuai dengan bisnis dan rencana marketing yang sudah dirancang. Kemudian biasanya untuk menarik lebih banyak orang, kamu bisa mencoba beberapa taktik seperti membuat hal-hal yang menarik gitu, yang itu bisa menjadi magnet agar pelanggan bisa masuk ke roda flywheel kita. Ini yang menarik ya, ini yang menarik karena sebenarnya attract ini dekat sekali dengan strategi funnel. Tapi kita akan bahas di akhir kalau mengenai ini.
Kita akan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu engage. Ketika orang sudah mulai mengetahui bisnis kita dalam tahap attract misalnya tuh, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah memberi lebih banyak informasi dan konten tentang bisnis kita kepada pelanggan kita. Sebagian besar kita pasti sepakat untuk bisa mengotomatisasi tahap ini. Biasanya ini dekat sekali dengan proses customer relationship management, dimana kalau mau diotomatisasi misalnya tuh dengan komunikasi via WA yang intim, kemudian juga rajin mengirim email, dan begitu seringnya komunikasi antara bisnis kita dengan pelanggan kita. Pada tahap ini kita perlu berkomunikasi dengan tim sales, tim penjualan kita, untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan kita. Kemudian tahapan yang ketiga adalah delight. Nah, proses delight ini adalah proses yang cukup unik ya, karena kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa membahagiakan pelanggan kita. Hal-hal yang membahagiakan itu kadang nggak perlu mewah dan mahal gitu, tapi dilakukan di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Makanya banyak yang melakukan strategi flywheel ini biasanya itu melakukan strategi kecil tapi powerful. Misalnya tuh ingat ulang tahun atau juga ingat momen-momen penting pelanggannya dan sebagainya, yang itu menyebabkan pelanggannya itu merasa diperhatikan dan mengingat terus bisnis kita di benak pelanggan. Barangkali seperti itu untuk delight dalam rangka proses membahagiakan. Tentu tidak cuma itu ya, tapi bisa juga memberikan hadiah di golden momentnya, kemudian bisa juga memberikan surprise, apapun yang itu bisa membuat pelanggan kita merasa bahagia. Dari strategi funnel yang tadi dibahas, kemudian juga dari strategi flywheel sederhana yang dibahas, karena saya juga masih terbatas tentu saja dalam kapasitas ilmunya untuk menyampaikan kedua strategi marketing ini, tapi saya hanya ingin menyampaikan pendapat bahwa kalau keduanya ini bisa dipakai, jadi kenapa nggak dipakai dua-duanya aja? Misalnya funnel dilakukan untuk menyeleksi traffic yang masuk menjadi konsumen, bahkan jadi pelanggan, dari cold market kemudian menjadi hot market. Kita bisa pakai flywheel ini untuk menjaga hot marketnya itu tetap hot, bahkan makin hot. Jadi dengan tahapan flywheel, attract, kemudian engage dan delight, ini bisa menjaga performa hot market kita tetap pada puncaknya gitu. Kemudian kalau teman-teman bingung misalnya tuh karena nggak tahu harus kayak gimana, ya nggak tahu kan bukan berarti nggak bisa. Teman-teman bisa belajar kepada ahli-ahlinya atau juga bisa belajar di buku-buku atau e-course yang ada tentang funnel dan flywheel ini. Nah, itu barangkali yang ingin saya sampaikan sebagai keresahan dari perdebatan mana yang lebih baik antara funneling ataupun flywheel ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih udah nonton.